Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Halizah, NIM T 2019-1058. Di sini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling yang terdapat pada buku Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling yang ditulis oleh Sudarno Dwi Yuwono dan Asni pada tahun 2017 di Jakarta. Bahasan bab 1, yaitu hakikat bimbingan dan konseling di sekolah. Menjelaskan tentang pertama, definisi BK atau bimbingan konseling. Mengenai bimbingan, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sedangkan konseling adalah hubungan antara dua orang yang dimana konselor berupaya untuk membantu seseorang untuk memperoleh konsep diri dan kepercayaan dirinya terkait masalah-masalah yang dihadapinya, dan sebagai bentuk perbaikan atas dirinya di masa yang akan datang. Nah, dari pengertian tadi mengenai bimbingan juga konseling, dapat ditarik kesimpulan atau garis besar bahwa pengertian bimbingan dan konseling yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahli di bidang konseling kepada orang yang membutuhkan bantuan atau orang yang memiliki masalah agar dapat mengatasi hambatan atau masalah tersebut dalam hidupnya, dan juga mampu mengembangkan potensinya. Yang kedua adalah tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sekolah diadakan dengan tujuan membantu mengoptimalkan tugas perkembangan siswa, sehingga siswa dapat mengenal bakat, minat, dan kemampuannya. Juga membantu merencanakan karir sesuai dengan potensi yang dimiliki atau ahli bidangnya untuk persiapan di masa depan. Dengan tujuan itu semua akan membangun kesadaran diri dan mengembangkan sikap positif, juga mampu belajar secara efektif. Yang ketiga adalah fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sini memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman dari bimbingan konseling ini akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai kepentingan pengembangan peserta didik. Seperti halnya pemahaman terhadap siswa itu sendiri, yaitu harus memahami bagaimana karakter dan sikap dari siswa tersebut. Juga yang berkaitan dengan siswa tersebut adalah orang tua dan guru. Jadi juga harus memahami bagaimana keadaan orang tua dari siswa tersebut dan bimbingan seperti apa yang telah diajarkan oleh gurunya sebagai pengembangan dari peserta didik itu. Juga pemahaman lingkungan siswa yang mencakup lingkungan keluarga dan sekolahnya. Jadi harus memahami apakah lingkungan keluarga dan sekolahnya merupakan kondisi lingkungan yang baik sebagai pengembangan dari siswa itu. Juga pemahaman terhadap masalah peserta didiknya. Dengan memahami masalah apa saja yang dihadapi oleh peserta didik, itu akan menjadikan upaya memecahkan masalah peserta didik melalui pelayanan bimbingan konseling ini. Kedua adalah fungsi pencegahan. Dengan fungsi pencegahan ini, bimbingan dan konseling akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari permasalahan yang timbul dan yang akan menghambat proses dari perkembangannya. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Di sini, bimbingan konseling akan melayani dengan berusaha membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan. Dengan fungsi pemeliharaan ini berarti memelihara sesuatu yang baik atau positif yang sudah ada pada diri peserta didik tersebut, agar tetap utuh dan tidak rusak atau dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat negatif. Dengan itu,
Sesuatu yang sudah baik atau positif tersebut akan terus bertambah baik dan juga berkembang. Yang kelima adalah fungsi penyaluran. Dengan memahami masing-masing perorangan, bimbingan dan konseling ini selanjutnya akan memberikan bantuan menyalurkan ke arah yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal dari peserta didik tersebut. Yang keenam adalah fungsi penyesuaian. Pelayanan bimbingan dan konseling ini juga berfungsi membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan dari siswa tersebut. Yang ketujuh adalah fungsi pengembangan. Bimbingan dan konseling membantu para siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara terarah dan terus mengembangkannya hingga mencapai tujuan yang diinginkannya. Yang kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu perbaikan atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Fungsi advokasi, yaitu layanan bimbingan konseling dalam fungsi ini membantu peserta didik memperoleh pembelajaran atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Yang keempat adalah asas penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Selain harus memperhatikan tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling ini, bimbingan dan konseling ini juga harus memenuhi asas sebagai jalan penyelenggaraan program dari bimbingan dan konseling ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap atau semua data dari keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran dari layanan bimbingan dan konseling ini, berupa data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Maka dalam hal ini, guru pembimbing ini atau guru dari bimbingan dan konseling ini berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut di dalam diri siswa. Yang ketiga adalah asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik itu dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik tersebut. Yang keempat adalah asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan ini. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik tersebut untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan bagi dirinya. Yang kelima adalah asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling pada peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling tersebut diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing sehendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling tersebut bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Yang keenam adalah asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ini ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Jadi, tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi juga harus terus memantau perkembangan baik fisik dan psikisnya. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju,
tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dari konseling ini, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk itu, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan layanan ini perlu terus dikembangkan. Yang kesembilan adalah asas keharmonisan atau kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10 adalah asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini diselenggarakan atas dasar-dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga kerja yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang ke-11 adalah asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling ini secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik harus mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12 adalah asas Tutwuri Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk tetap maju.